I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hubungan interpersonal kelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam suatu kelompok tertentu dalam segala situasi di semua bidang kehidupan yang dapat menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Hubungan interpersonal kelompok dalam lingkungan kesehatan memiliki cakupan yang cukup luas. Umumnya, contoh dari hubungan interpersonal kelompok dalam lingkup kesehatan ini ialah interaksi dan kolaborasi antar berbagai profesi tenaga medis seperti dokter, perawat, ahli farmasi, ahli gizi, dan tenaga medis lainnya yang terjadi dalam suatu instansi kesehatan seperti klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Di video kali ini, kelompok kami akan menampilkan roleplay tentang hubungan interpersonal kelompok yang terjadi dalam instansi kesehatan puskesmas dengan melibatkan pasien, dokter, perawat, serta ahli farmasi. Selamat menyaksikan. Pada suatu pagi, seorang anak mengeluh sakit kepala, mual, muntah, dan tidak nafsu makan pada ibunya. Saat sang ibu memeriksakan kondisi anaknya, diketahui bahwa badan sang anak terasa hangat dan berat badannya menurun. Tanpa pikir panjang, sang ibu pun langsung membawa anaknya ke puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, ini saya mau memeriksakan anak saya Mbak. Kalau boleh tahu, anaknya beratas nama siapa ya Ibu? Atas nama anak Fiona, umur 10 tahun. Fiona, 10 tahun ya. Kalau boleh tahu, sebelumnya udah mempunyai kartu BPJS? Oh ada, sebentar ya. Ya, boleh saya pinjam ya Ibu? Ini Bu, sama KTP. Iya. Tunggu sebentar ya Ibu, saya akan registrasi dulu ya. Baik, ini Ibu saya kembalikan. Tunggu sebentar di sini ya Ibu, nanti saya akan bilang ke rekan saya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Atas nama anak Fiona? Iya Mbak, nah ayo dari depan dulu. Mari adiknya duduk sebelah sini, saya periksa terlebih dahulu. Pagi Ibu, adik, saya izin memeriksa terlebih dahulu ya. Mohon maaf, permisi tangannya adik, saya mau meriksa terlebih dahulu. Baik, untuk denyut nadinya 100 kali per menit, itu termasuk normal. Lalu selanjutnya saya mau melakukan pemeriksaan pernafasan. Tangannya ditaruh di sini. Nafas biasa ya. Baik, untuk pernafasan 24 kali per menit termasuk normal. Selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah. Permisi ya adik, tangannya dimasukkan. Baik, untuk tekanan darah adiknya ini 90/60. Untuk tekanan darah ini rendah ya Ibu, tapi termasuk batas normal. Ini sih adik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk suhu tubuh. Permisi adik, ditaruh di ketiaknya ya. Untuk pemeriksaan suhu ini membutuhkan waktu 2 menit untuk mengetahui hasilnya. Bisa dikeluarkan nanti. Baik, untuk suhu adiknya ini 38,5 derajat Celcius. Suhunya hangat ya. Apa adiknya terasa pusing? Iya. Oh, iya Ibu, itu kemungkinan besar
sehingga menyebabkan kepala adik terasa pusing. Ya sudah, sekarang mari saya antarkan ke ruang dokter. Ayo ibu, adik saya antarkan. Permisi dokter, ibu adiknya silakan duduk. Berikut ini adalah pasien atas nama adik Fiona, umur 10 tahun. Setelah saya lakukan pemeriksaan untuk nadi dan RR itu normal. Lalu untuk tekanan darah 90/60 mmHg rendah tapi termasuk normal. Lalu untuk suhu tubuhnya 38,5 derajat Celcius, dok. Ya, baik, terima kasih ya Sus. Baik, saya permisi dulu dok. Mari ibu adik. Baik Ibu Ade, kalau boleh tahu keluhannya apa ya? Anak saya ini mengeluh kepalanya pusing dok, terus mual muntah gitu. Terus anaknya terus disuruh makan itu susah banget, sampai berat badannya itu turun. Dan sering panas juga. Kalau kayak Ibu tahu panasnya itu biasanya terjadi saat pukul berapa? Paling sering itu waktu malam sebelum tidur gitu dok. Jadi itu biasanya pas malam itu panasnya bakal tinggi banget. Terus paginya itu turun, malamnya itu muncul lagi. Untuk gejalanya ini sudah terjadi selama berapa hari ya Ibu? Kurang lebih sejak 3 hari. Selanjutnya penanganan yang sudah dilakukan di rumah itu seperti apa ya Ibu? Kemarin sih saya cuma kompres air hangat saja. Oh. Oke, sekarang adiknya bisa ikut saya ya, biar saya periksa dulu, bisa berbaring di sini ya. Adiknya bisa berbaring ya. Permisi adik. Jadi adiknya bisa berdiri, bisa kembali ke tempat duduknya tadi ya. Baik Ibu, adik, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, ini adiknya itu terkena identikoid ya. Tadi waktu saya periksa juga saya menemukan adanya ruang merah di sekitar kulitnya adik yang merupakan tanda bahwa terkena dengan dikoid. Nah ini bisa juga dengan pernyataan ibu yang mengatakan bahwa demam adik itu waktu malam naik terus waktu pagi turun gitu ya. Nah sekarang mau saya tuliskan resep obatnya. Sebelumnya apakah adik Fiona ini ada alergi obat? Nggak ada dok. Baik, saya tuliskan sebentar ya. Ini untuk resep obatnya nanti bisa ditebus di apotek ya. Dan untuk adiknya nanti obatnya diminum ya, biar cepat sembuh dan jangan kecapean ya, biar bisa segera beraktivitas seperti biasanya lagi. Iya dong. Dan kasih ya. Permisi Mbak, ini saya mau menebus obat. Oh iya, boleh saya lihat dulu resep obatnya dulu Iya Mbak. Oh iya. Baik, mohon tunggu dulu sebentar ya Ibu ya. Nanti beberapa menit kemudian akan saya panggil kembali. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Atas nama Kak Fiona. Iya Mbak, kamu tunggu sebentar ya. Ini Ibu, untuk obatnya ada 2. Nah, ini antibiotiknya diminum 3 kali sehari sesudah makan dan harus dihabiskan. Lalu ini demapolinnya untuk meredakan panas atau demam. Nah, ini diminum 3 kali sehari sesudah makan juga. Apa bisa dipahami? Paham Mbak, terima kasih ya. Ya, untuk dua-duanya obat ini harus dihabiskan ya. Ya. Sebentar. Makasih ya Mbak. Cepat sembuh ya. Setelah melakukan pemeriksaan di puskesmas dan mendapatkan obat yang sesuai, ibu dan anak tersebut pun kembali pulang ke rumahnya dengan harapan
Demam tifoid yang dideritanya dapat sembuh dalam beberapa hari ke depan. Selesai. I ain't fucking with these hoes,